Tong Podcast. Halo, kembali lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast Mari Tong Carita. Nah, di Ton Podcast kali ini kita sudah bersama dengan seorang bapak yang luar biasa. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi juga Ibu. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. ya. Bapak Anton Santosa sebagai TCPKS PT RSP ya, Bapak ya. Betul. Iya, Bapak bisa ceritakan sedikit dulu nih ya perjalanan Bapak dari mana sampai bisa ditugaskan di sini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya datang di Fak-Fak, ya, khususnya di daerah Bombre ini dari bulan Juli tahun 2022. 2022 di bulan Juli. Betul. Ya, Jadi saya datang ditugaskan karena ada proyek pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit. kelapa sawit. Betul. Terus setelah itu Bapak? Nah, pabrik ini dikerjakan kurang lebih selama 16 bulan. Ya. Jadi dari bulan Juli kita bangun sampai dengan bulan November 2023. Pabrik sudah dilakukan commissioning, uji coba proses. Ya. Nah ini kalau menurut Bapak sendiri suka dukanya ke wilayah Papua khususnya yang ada di distrik Bombre ini seperti apa nih Bapak? Ya, awalnya pada saat pertama saya datang, ya, memang perjalanan dari Fak-Fak menuju Bombre ini cukup Luar biasa ya? luar biasa. Jadi awalnya kita kaget memang. Oh Jadi kaget? dalam Aduh. setengah perjalanan itu khususnya medan jalannya ini. Ya. Medan, Ya. ya kan tidak sama ya dengan Betul. di luar Cukup- kota seperti Cukup itu ya? ekstrim. Ekstrim, ya. Perjalanannya lama juga gitu ya Bapak ya? Kalau perjalanan ya relatif Lumayan. lumayan. Iya. Terus gimana? Tadi kan Bapak bilang kaget gitu kan? Nah itu gimana nih perasaannya Bapak? Ya karena kita pertama kali datang ke Papua. Oh baru pertama kali Bapak ya? Ya, Berarti selama ini Bapak ditugaskan pertama kali di wilayah Papua, khususnya Betul. Papua Barat kayak gitu Papua ya? Barat. Wah, awal Bapak sebelum dengar, aduh saya ditugaskan di Papua Barat nih gimana perasaan Bapak nih? Ya kalau ya namanya kita sebagai pekerja, kita selalu siap ditugaskan di mana saja. Betul. Ya. Nah, cuman memang di Papua ini kalau cuaca, ya sebelumnya saya tugas di Kalimantan Timur. Oh Kalimantan Timur. Betul. Sebelum di Papua, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan di Kalimantan. Selain itu di mana lagi nih Bapak? Sebelum di kelapa sawit, saya dari industri kayu. Industri kayu. Betul. Ya, pengolahan kayu. Pulang kayu ya. Itu di mana Bapak? Di Kalimantan Timur dan di Jawa Timur, Jawa di Gresik. Timur. Ya. Tapi lebih lama di Kalimantan Timur ya Bapak ya? Di Kalimantan Timur sekitar 10 tahun, di Gresik 12 tahun. Wih, lebih lama di bagian daerah Jawa ya Bapak ya? Di sawit ini 12 tahun. 12 tahun. Waduh. Ini dukungan dari keluarga seperti apa nih? Apalagi kan Bapak pasti kan berpisah ya dengan keluarga seperti itu. Ya sebenarnya kita ini kan mencari nafkah untuk keluarga. Betul. Jadi keluarga cukup mendukung. Cukup mendukung. Oke Bapak, ini kalau terkait soal tupoksi Bapak juga ya, ini kan terkait soal ketahanan pangan. Nah, apa sih langkah strategis yang direncanakan untuk meningkatkan nih kapasitas produksi dari PKS PT RSP ini di distrik Bombre guna mendukung ketahanan pangan nih Bapak? Ya, untuk mendukung ketahanan pangan dengan adanya pabrik ini, ya, terutama untuk
pekerja atau karyawan kita yang dari Bombre. Bombre, Ya. ya. Karena pabrik ini yang lokasi di Bombre. Ya. Dari beberapa karyawan ini memang awalnya kan tidak ada pabrik, hanya ada kebun. Ya. Nah, setelah adanya proyek pembangunan, terus pabrik juga sudah beroperasi. Ya. Untuk penghasilan, ya, penghasilan dari beberapa karyawan ini memang dengan adanya pabrik ini cukup membantu. Cukup membantu ya Bapak ya. Oke, kalau rencana investasi ini kan dapat memaksimalkan hasil panen lokal gitu ya Bapak ya, untuk mendukung ketersediaan bahan baku. Nah ini menurut Bapak sendiri strateginya seperti apa nih? Kalau dari masyarakat lokal, ini kalau bisa minimal tuh dengan adanya lahan-lahan yang kosong itu bisa dialihfungsikan atau difungsikan untuk lahan-lahan pertanian atau perkebunan. Ya. Jadi terutama selama saya di sini itu yang sangat kurang itu sayur dan buah-buahan. Oh, sayur dan buah-buahan Ya. Bapak ya. Terus bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri nih Bapak? Ya beberapa, kalau untuk kebutuhan keluarga mungkin cukup, tapi untuk yang di pasaran ini yang kurang. Oh, pasaran kurang ya? Ya. Oke, nah ini bagaimana investasi ini akan memberdayakan masyarakat lokal nih di Distrik Bombre? Sebenarnya untuk ketahanan pangan sendiri di Distrik Distrik Bombre. Bombre, ya. Mungkin karena kondisi lahan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kondisi lahan ini memang kurang subur. Jadi harusnya ada artinya ada ini campur tangan dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah seperti Betul. itu. Oke, baik Bapak, mungkin terakhir ada sedikit harapan untuk masyarakat Distrik Bombre terkait tentang ketahanan pangan sendiri seperti apa nih Bapak? Untuk harapan kita ke depan, ya. Jadi dengan dukungan dari pemerintah daerah ataupun dari sampai dengan kampung, ya, kita atau saya melihatnya kan lahan ini cukup tersedia. Ya. Ya. Mungkin bisa dilakukan dorongan-dorongan terhadap masyarakat. Betul. Supaya ada gerakan untuk menanam. Jadi perlu ada dukungan seperti Betul. itu ya, pihak-pihak terkait ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anton sudah bersama-sama dalam podcast kita kali ini ya. Ya, semoga saja bagi Anda yang tentunya lagi melihat ya podcast kali ini bisa memberikan satu inovasi ataupun manfaat tersendiri. Oke, saya April sudah kelar temani Anda dalam podcast Ton Podcast Mari Tong Carita. Sampai jumpa.